Tetapi bahkan hanya dengan satu jari, Qin Yichen percaya diri, tanpa berlebihan. Dia dapat dengan mudah menyelamatkan kremasi pembangkit tenaga listrik 9 lapisan surgawi dan langsung mereduksinya menjadi abu dan darah. Namun, roda tulang terbelah ini, bagaimanapun juga, adalah objek ilahi yang bermartabat. Di bawah sedikit cekikan, itu benar-benar menelan jari pemusnahan. Yuan Che melihat di matanya bahwa ini santai, dan akhirnya dia mengatasi bencana itu. Seperti yang diketahui semua orang, meskipun roda tulang Split Day dapat mematahkan jari pemusnah besar, itu telah memberi Qin Yichen waktu untuk melarikan diri dari bahaya untuk sementara. Dan mengambil kesempatan ini, Qin Yichen segera mengambil obat abadi, dan kekuatan abadi yang awalnya kewalahan tiba-tiba melonjak. Segera, mata bintang itu berkedip, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kamu akan kalah 2 kali dari langit jari raksasa. Nada nyaris tidak jatuh, Qin Yichen menggabungkan tangannya dan menunjuk ke arah Yuan Che. Pada saat itu, seluruh tubuh Yuan Che gemetar, raut wajahnya berubah drastis, seolah-olah dia mengingat mimpi buruk yang membuatnya kehilangan reputasinya beberapa hari yang lalu. Dan mimpi buruk itu adalah pengulangan dalam sekejap. Hong lama. Di atas kubah luar angkasa yang berantakan, 2 celah ditembus, dan 2 jari raksasa Optimus tiba-tiba turun, dan kecemerlangan emas dan tembaga seperti sidik jari lebih megah. Di depan jari raksasa itu, Yuan Che tampak dipukul kembali ke bentuk aslinya dan menjadi monyet yang sulit dilawan. Tidak baik. Yuan Che sangat panik saat ini. Dia ketakutan. Setelah Yuan Che mendapatkan harta itu, kekuatannya benar-benar meningkat. Tapi itu karena ada benda yang membelah di tangannya. Jika dia menyingkirkan objek pemisah, kekuatannya tidak akan lebih baik dari sebelumnya. Namun, setelah operasi berburu langit, Qin Yichen adalah gelombang kekuatan abadi. Yuan Che tidak ragu. Itu juga 2 jari langit besar. Tetapi saat ini, bahkan jika dia menggunakan lengan langit kekuatan ajaib kera, sulit untuk menolak. Xiong Lai II adalah pertama kalinya melihat pemandangan mengerikan dari jari raksasa yang mengerikan ini. Sebelum mereka turun, mereka berjuang untuk bernapas, dan perisai kekuatan abadi mereka akan runtuh. Sebelumnya, saya hanya mendengar bahwa Yuan Che adalah anak laki-laki. 2 jari raksasa ditaklukkan dan dikalahkan. Mereka masih merasa jijik, tetapi setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka berani membenci. Di depan 2 jari raksasa langit besar ini, reaksi Xiong Lai adalah menjauh dari Yuan Che dan tidak boleh terlibat. Namun, Xiong Lai II baru saja menarik kakinya, tetapi melihat Yuan Che berteriak, "Tolong aku." Sudut mulut Xiaolie berkedut, hanya tidak berencana untuk mengganggu, bercanda, tetapi juga untuk membantu Anda bertahan. Apa-apaan itu untuk membantumu mati? Melihat 2 liga mengatakan lari dan lari, tidak ada niat untuk membantu sama sekali. Yuan Che tidak sabar untuk membuat mereka mati dengan memecahkan tulang langit. Jika aku mati, akankah bajingan kecil itu melepaskanmu? Begitu komentar ini keluar, itu adalah Xiong Lai II yang tiba-tiba terbangun. Ya, mereka sekarang dapat memukul Qin Yichen. Terus terang, mereka mengandalkan objek ilahi Yuan Di. Jika Yuan Che mati, roda tulang rangka ini akan menjadi objek yang tidak memiliki tuan. Bahkan jika mereka bisa menyerah, itu bukanlah usaha setengah-setengah. Selain itu, akankah Qin Yichen memberi mereka kesempatan ini? Xiaolie II menggertakkan giginya dengan keras dan diam-diam berpikir bahwa kali ini adalah masalah Yuan. Secara tidak sadar, hidup mereka terikat dengan yang pertama. Tapi 2 orang tidak berani ragu. Lagi pula, bahkan jika mereka melihat wajah roda tulang yang terbelah, nyawa Yuan Che harus dijamin untuk sementara. Segera, 2 orang saling memandang. Xiong Lai berteriak rendah. 1 orang, 1 jari. Snack Ming dalam hati menggerutu. Pilihan apa yang dia miliki? Segera, 2 pembangkit tenaga pencapaian besar lapisan surgawi tenggelam dalam kekuatan abadi, berdiri di sekitar Yuan Che, membubung ke langit, membawa tangan mereka dengan tangan mereka, membawa jari raksasa api. Bang! Dengan munculnya Great Finger, Xiong Lai jelas bugar, dan hanya merasa lengannya hampir patah. Si Ming tidak jauh lebih baik. Di bawah jari raksasa itu, terlihat seperti seekor ular kecil yang berjuang tanpa henti, dan bahkan membuang tangannya, meninggalkan dorongan Yuan Che untuk mati sendiri. Reaksi Xiong Lai dan 2 orang semakin menegaskan ketakutan di hati Yuan Che. 1 orang sangat malu untuk menolak jari raksasa. Jika kedua jari mendatanginya, akibatnya bisa dibayangkan. Yuan Che, kenapa kamu tidak cepat-cepat? Otot Xiong Lai meledak, dan dia sangat cemas saat menahan penghancuran jari. Segera hadir, tunggu. Yuan Che juga tahu bahwa situasinya mendesak saat ini, dan setelah taktik berulang kali, dia melihat bahwa roda tulang kerangka menghancurkan jari raksasa akar lebih cepat. Pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik sudah terpana, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kemegahan dan intensitas pertempuran ini akan dibesar-besarkan. Yin Xiao datang secara pribadi, dan pembangkit tenaga listrik 39 Heavenly Layer Grid Accomplishment bekerja sama. Objek penyelaman habis, tetapi masih diselamatkan oleh pemuda Qin bermarga satu demi satu. Sekarang,
Itu adalah tanda perlawanan pengadilan. Kekuatan pertempuran ini, banyak pembangkit tenaga listrik melihat ke mata. Satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah horor. Bunuh dia. Yin Xiao juga kehilangan matanya. Dia pikir itu hanya bajingan kecil yang bisa dihancurkan sampai mati. Tidak menyangka begitu sombong, bahkan kali ini dia mengatakan itu tidak berlebihan di atas pelat besi. Jika bajingan kecil ini ingin bertahan hidup, mereka pasti akan menjadi masalah besar bagi mereka. Bahkan pada saat ini, Yin Xiao mau tidak mau mengkhawatirkan apa yang akan terjadi jika Mei Wuli mengambil kesempatan itu. Dan Mei Wuyan memandangi dua Xiong-Lai yang ditindas oleh jari-jari Optimus. Setelah terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik lengan baju Mei Wulei. Saudaraku, Tuan Muda Qin akan mengalahkan kemenangan. Selama Anda menembak, serangga bau ini akan mati hari ini. Lampu pompa Mei Wuli menyala. Bagaimana mungkin dia tidak melihat situasinya? Sekarang dapat dikatakan bahwa pemenangnya adalah tempat dia membantu. Tidak peduli dari permintaan Mei Wuyan, atau beberapa benda suci Yin Xiao dan Yuan Ce, Mei Wu bodoh. Tapi Mei Wuli masih sedikit khawatir. Lagi pula balas dendam 1000 Royal League bukanlah lelucon. Dan tanpa dia, Qin Yichen mungkin akan segera jatuh ke dalam bahaya yang lebih rendah ketika roda tulang kerangka mematahkan jari raksasa yang optimis. Namun, Mei Wurui masih ragu-ragu. Namun Qin Yichen belum mempercayakan harapannya kepada yang pertama. Pihak lain bersedia memohon untuknya dan melindungi rekannya. Dia telah melakukan yang terbaik. Dia selalu ingat kalimat itu. Jika ingin sesuatu dilakukan dengan baik, lakukan sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Tiba-tiba, Qin Yichen berteriak dengan marah, dan melihat telapak tangannya terangkat tinggi, dan jari lainnya perlahan terangkat. Kecepatan mengangkat jari sangat lambat, tetapi setiap kali diangkat, kekuatan abadi Qin Yichen sama bergejolaknya, dan momentum yang mengerikan menyapu seluruh ruang. Hong, lama-lama, suara tumpul sebenarnya menyebabkan langit bergetar dan membuat seluruh ruang tidak stabil. Kemarahan yang menghancurkan langit dan bumi bahkan naik dengan cepat, dan ketika jari Qin Yichen terangkat, itu sangat kuat. Pada saat itu, pemuda itu berdiri dalam sebuah tendangan voli. 3 menunjuk ke surga, seperti dewa yang mendominasi kehidupan di hadapannya. Hong, lama-lama, melihat 3 celah di langit, Yin Xiao, yang sekuat 9 puncak lapisan surgawi, merasa terengah-engah, terlihat pucat.